Shalom saudara, saya Uncle Mandil 24. Kali ini video yang berikutnya ini jawaban atas pertanyaan yang datang kepada Uncle tentang apakah Abraham dalam Alkitab dengan Ibrahim dalam Al-Quran adalah oknum yang sama. Saya menjawab 100% tidak sama. Kenapa? Saya akan menjawab, saya akan mempresentasikan, saya akan menyajikan data-data menurut Alkitab tentang Abraham, ya. Abraham di dalam Alkitab. Mengenai Ibrahim dalam Al-Quran, itu bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab saudara-saudara kita yang punya kitab suci namanya Al-Quran. Saudara-saudara kita Muslim, silahkan untuk menjawab apa yang dipresentasikan tentang Ibrahim menurut Al-Quran, saudara. Tetapi ini khusus saya mengatakan, jikalau saudara-saudara, kalau ada yang mengatakan bahwa Abraham dalam Alkitab dengan Ibrahim di dalam Al-Quran adalah oknum yang sama, jawabannya adalah tidak sama, 100% berbeda. Berbeda. Saya akan memberikan jawaban. Dan ayo kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian. Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Ya, ini poin yang berikutnya tentang anak yang dikorbankan. Itu siapa? Ya, saya akan menjawab versi Alkitab. Anak yang dikorbankan, ya. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Firman-Nya, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 sudah jelas di sana disebutkan bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa ambillah anakmu, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, padahal secara lahir, ya, Abraham punya anak Ismail dan Ishak. Tetapi di sini dikatakan oleh Tuhan bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak. Kalau Tuhan yang menyuruh Abraham manut tunduk kepada Tuhan. Yang dia ambil siapa? Ishak yang dia ambil, bukan Ismail. Ya, Ishak. Yang dikorbankan di Moria adalah Ishak. Karena Ishak yang disuruh oleh Tuhan untuk dikorbankan dan pergi ke gunung atau ke tempat yang bernama Moria. Jadi berbicara tentang anak yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tetapi bagaimana dengan teman-teman kita, ya, yang mengatakan, jikalau ada yang mengatakan bahwa Abraham dalam Alkitab dengan Ibrahim di dalam Al-Quran itu adalah oknum yang sama. Tidak sama. Dan video ini sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan bukti data tentang Abraham dalam Alkitab bahwa dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Ishak. Bukan Ismail, Ishak. Tapi bagaimana dengan Ibrahim? Apakah anak yang ditunggalkan itu siapa? Apa yang dikatakan oleh teman-teman kita yang punya kitab suci namanya Al-Quran, teman-teman Muslim, siapa yang dikorbankan? Silahkan saudara mengupas dari versi Al-Quran saudara. Dan dilihat di situ
siapa yang dikatakan, yang dipersembahkan. Ya, silahkan membuat presentasi supaya ada fakta, dalil yang jelas. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Inilah salah satu bukti bahwa nanti pada akhirnya juga ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ya, detik-detik terakhir Tuhan berbicara kepada Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Tuhan mengetahui bahwa engkau mengasihi dia, mengasihi Tuhan. Dan nanti yang dipersembahkan siapa? Bukan Ishak, tetapi seekor domba yang tertambat, ya, di belakang mereka. Seekor binatang, domba, kambing juga bisa. Jadi yang dikorbankan itu seekor domba. Seekor domba. Tetapi bagaimana jawaban dari teman-teman kita yang mengatakan bahwa tentang Ibrahim dalam Al-Quran? Silahkan menjawab. Ya, ini bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab saudara yang punya kitab suci namanya Al-Quran untuk menjawab porsi Ibrahim tentang anak yang dikorbankan menurut Al-Quran, saudara. Tuhan berkati.